Ya, kita lanjut ya. Mohon maaf keterbatasan oleh jaringan seperti ini. Oke, kita lanjut. Bismillah. Tadi kita sudah masuk ke simbol. Oke, simbol. Simbol itu adalah satu perwakilan dari yang menunjukkan keberadaan atau sebuah tempat yang ada di daerah tersebut, gitu kan, di sana gitu. Ini masih share screen kan? Tolong dijawab. Masih share screen kan? Masih, Pak, masih. Alhamdulillah masih. Ya, simbol itu adalah menunjukkan mewakili atau menunjukkan sebuah perwakilan apa yang ada di peta tersebut, dan nanti keterangan dari simbol tersebut ada di di legenda. Nah, lettering. Lettering ini adalah sebuah penamaan atau penulisan. Jadi di dalam sebuah peta itu nggak sembarang ya penulisannya. Jadi ada SOP-nya, ada ketentuannya. Kayak misalkan ada sebuah gunung. Nah, gunung itu biasanya di dalam peta itu diawali dengan penamaan. Lettering itu kan penamaan ya, atau penulisan. Nah, penamaannya itu di gunung itu diberikan G titik. Nah, nama gunungnya apa? Lalu di italik atau di garis miring. Terus untuk provinsi, terus untuk kota itu di bold. Mohon maaf, bukan di bold, di kapital. Nah, itu untuk penamaannya sendiri kapital. Nah, terus untuk jalan itu sendiri, jalannya huruf kecil semua seperti itu. Jadi lettering itu adalah penulisannya. Penulisannya itu ada ada ininya ya, ada seninya, ada seni penulisannya. Jadi tidak asal. Jadi provinsi gede semua kapital, seluruh nama provinsi, terus nama kota juga besar semua. Terus kalau provinsi itu di bold seingat saya. Nanti kita coba cek lihat. Nah, jadi nanti kita cek lihat di petanya ya, secara langsung. Terus untuk gunung pewakilannya, terus untuk danau. Nah, untuk danau itu sendiri, kalau gunung kan disingkat G titik, kalau danau tetap danau, ada tulisannya kecil semua, miring, danau, toba, misal, contoh, dan lain-lainnya. Jadi untuk lettering atau penulisannya itu sendiri ada sendinya sendiri atau ada SOP-nya sendiri. Nah, berikutnya adalah warna peta. Nah, warna peta ini adalah warna yang penampakan apa yang sesungguhnya ada di dalam sebuah peta. Misal contoh warnanya hijau. Nah, nanti akan menunjukkan bahwa hijau itu apa sih maksudnya gitu kan. Terus kuning, kuning itu apa sih maksudnya, putih, terus maksud apa. Nah, fungsinya warna tersebut untuk mengetahui gitu, untuk mengetahui dari objek tersebut itu apa sih sesungguhnya warna itu gitu. Nah, berikutnya sumber data dan tahun pembuatan. Nah, saya akan mencoba kepada ding 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 siapa ya? Siapa ya? Haikal Haq. Nah, Haikal Haq sudah hadir kembali nih habis dari kamar kecilnya. Haikal Haq, apa sih yang kamu tahu tentang sumber data dan tahun pembuatan di dalam sebuah peta itu? Apa maksud dan tujuannya? Silakan. Apa tadi sumber data, Pak? Sumber data dan tahun pembuatan ada di slide atau ada yang di ada di share screen. Kalau tahun data buat nunjukin kapan data terbaru itu dibuat. Benar nggak, Pak? Ya, terusin dulu jawabannya. Terus sumber data Percaya diri ya tuh, jawabannya itu harus percaya diri. Yakin ya kalau ini jawabannya iya. gitu. Terus kalau sumber data itu sumber apa sih, sumbernya itu dari mana, keterangan sumbernya biar apa jelas gitu. Ya, maksudnya contohnya. Misal contoh. Contohnya apa, kayak tahun update terbaru peta itu tuh terakhir misalkan 8 Januari 2000 sekian kayak gitu-gitu, Pak. Oke, sumber datanya. Sumber datanya apa ya? Penduduk termasuk apa? Kalau penduduk. Gimana Elzar? Kalau sumber data itu penduduk masuk nggak, Pak? Survei bisa nggak, Pak? Sumber data penduduk bukan, kurang tepat. Kalau Gimana survei langsung kan? bisa, Pak? Survei langsung kurang. Iya. Kurang tepat. Mungkin ada yang tahu teman-temannya yang lain sumber data dan tahun pembuatan itu gimana maksudnya dan apa contohnya dan bagaimana? Ada yang bisa membantu? Mungkin Hadid? Gimana? Nama pembuat atau lembaga bisa nggak? Yes, nama lembaga. Sumber data itu adalah nama lembaga atau si pembuat petanya itu sendiri. Berarti peta itu didapatkan dari mana?
siapa pembuatnya. Badan Nah, Pusat tahun Statistik ya, Pak. pembuatannya gimana Elsa? Yang pembuatannya itu Badan Pusat Statistik bukan sih Pak? Yang Kalau membuatkan data statistik tersebut. itu kependudukan. Jadi instansinya bukan itu kalau untuk pemetaan. Oke, Pak. Kalau untuk pemetaan Makasih, itu Pak. badan instansinya bisa Bako Surtanal, Badan Informatika Geospasial atau BIG yang tadi kita sudah di itu. Terus ada lagi misalkan contoh saya pembuat petanya atau dan lain-lainnya. Jadi siapa yang membuat petanya tersebut? Itu sumber data. Nah, ke Haikal Hak. Kenapa sih Kal harus yang terkini atau yang terupdate petanya? Kenapa gitu Kal? Iya kan misalkan tiap tahun kan ada aja kayak perubahan permukaan tanah gitu, kayak contohnya longsor segala macam, Yes, jalan yes, baru betul, betul. dibuat. Betul, betul, betul. Terus? Iya kalau misalkan nggak update, terus misalkan itu peta tahun 2010, sedangkan kita sekarang 2020, ya beda lah. Wis, mantap. Ya, betul sekali kepada si siapa Haikal Hak. Ya, kurang lebih seperti itu. Itu yang sudah dikatakan sama Haikal itu sudah betul sekali ya. Karena misalkan tahun 2010 misal contoh belum adanya tol Cipali, pembuatan tol Cipali. Nah, terus yang terkini kan udah ada tol Cipali. Makanya kita kenapa butuh atau perlu tahu updatean atau tahun pembuatan yang terkini untuk mengetahui kondisi terkininya, yang paling terkininya kondisi daerah tersebut itu seperti apa, seperti itu ya. Itu maksud dari pembuatan tahun pembuatannya. Nah, kalau misalkan ada sebuah pertanyaan, kalau misalkan adanya tahun yang lalu, apakah kita pergunakan atau kita tinggalkan nggak usah pakai peta? Nah, jawabannya adalah tetap kita gunakan, hanya bayangan saja, dasarnya saja ya. Maksudnya dalam arti, karena kan kita, ini siapa nih yang masuk? Siapa ini yang mau masuk? Dika? Oh, tidak. Sudah telat sekali dia. Dari awal tidak masuk dia. Oke. Tadi ya. Oke, kita dapat tahun 2010. Yang kita paling dapat itu tahun 2010. Nah, kira-kira kalau misalkan ada tahun 2010 itu kita tetap pakai atau enggak? Tetap dipakai, namun hanya gambaran awal atau basicnya. Karena kalau misal contoh kita mau ke kita mau ke Yogyakarta misal contoh. Kita mau ke Yogyakarta, kita punya peta yang tahun 2010. Nah, terus bagaimana? Apa kita gunakan atau tidak? Tetap kita gunakan sebagai basic atau dasarnya. Namun balik lagi ya, kita harus punya antisipasinya gitu. Kayak misalkan, oh iya, seingat saya tahun 2013 itu ada pembuatan ini, sedangkan tahunnya 2010 tahun petanya. Oh berarti ini sekitaran sini nih ada yang berubah nih. Bagaimana ya? Nah itu kan harus ada antisipasinya ya gitu. Jadi yang kita dapat lama nggak apa-apa kita gunakan seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke dalam sebuah petanya. Nah, ini di sini saya punya ada peta. Ini saya katakan ini ya, ini yang saya bilang ya. Jadi peta itu ada SOP-nya, ada judul. Ada judul, terus kok nggak bisa zoom? Kok nggak bisa zoom? Oke. Ini kan datanya berat, jadi mohon bersabar. Ini peta ini datanya berat, datanya besar ini. Kalau kita bisa Sambil keluarkan. nge-record juga Pak, jadinya berat. Oh iya mungkin ya. Jadi sambil record sambil ini. Nah, ini salah satunya peta. Ini salah satu contohnya petanya. Oke, nggak usah di zoom lah, berat. Nah, di sini ada coba saya tanya kepada Marcella. Nah, peta ini menunjukkan berapa skalanya, Marcella? Bisa? Pada peta yang di sini yang saya tunjukkan, itu skala petanya berapa? Yang ini enggak sih 1:6?
Gimana? Gambarnya bisa gedein lagi, Pak. Oh, alhamdulillah bisa nih. Nah, nih. Berapa skala petanya? Bapak bisa dinaikin nggak, Pak? Iya, 1:25.000 itu bukan? Ya, betul. Skalanya 1:25. Ya, skalanya adalah 1:25.000. Nah, di sini tadi saya katakan salah satu komponen atau prinsip dasarnya ada kan tadi kan kita sudah menyebutkan satu persatu, kita sudah membahas satu persatu. Nah, ada skalanya. Di sini sudah ada skalanya. Nah, lembar di sini adalah maksudnya nanti kita coba ya. Ini nanti ada lembarnya. Ini maksud dari lembarnya itu apa? Nanti kita coba. Nah, terus kepada Saidah. Judul peta ini apa, Saidah? Iya, Pak. Kenapa, Pak? Untuk Kok share judul screen-nya peta hilang ya, Pak? share screen-nya hilang. Kan masuk ke Di peta. saya, iya, di saya nggak ada. Oh, mungkin jaringan, Jar. Yang lain ada nggak share screen saya? Ada. Ada. Ada, Lupa. alhamdulillah. Saya Berarti lagi ngeblank, jaringan Pak. si Ngeblank. Haikal. Ya, Saidah, ini judul petanya apa, Saidah? Peta rupa bumi kan sih? Kita udah lihat kali. Tadi si siapa Elzar ya? Elzar mengatakan judul peta itu adalah kan itu. Tadi sudah diinin sama Elzar. Nah, untuk judul itu sendiri, Saidah, kira-kira apa judulnya, Saidah? Ya, untuk judul itu sendiri ada di sini. Judulnya adalah Peta Rupa Bumi Digital Indonesia Daerah Cakung. Tadi kan kata si Elazar itu, judul adalah menunjukkan sebuah daerahnya. Daerahnya tersebut adalah daerah apa. Nah, di sini saya coba ya kita tadi yang dimaksud dari lembaran. Sebentar ya. Ini sepertinya terang ya. Kenapa sih tadi ada lembar? Nah, di sini kalian bisa mendownload atau mencari tahu sebuah peta itu ada di site-nya tanahair.indonesia.go.id. Nah, di sini ada pilihannya. Misal contoh, di sini kan ada nih peta RBI terdampak bencana. Berarti terdampak ya setelah adanya bencana berarti. Di sini kan terdampak. Ada lagi yang namanya peta rawan bencana. Terus ada lagi peta tematik dan peta yang lain-lainnya. Nah, di sini ada namanya peta perwilayahan atau dan lain-lainnya seperti itu. Nah, saya mencoba peta cetak. Oke. Nah, di sini ada kita pengennya skalanya skala berapa? Tadi mungkin di kelas 10 sudah skala 1/10.000 sampai berapa itu kadaster dan lain-lainnya gitu. Nah, di sini ada 25.000. 25.000 itu salah satu peta yang besar. Nah, tadi yang saya katakan bahwa lembar itu adalah ini maksud dari lembarnya. Kenapa maksud dari lembar? Jadi badan yang jadi pemerintah itu menobatkan lembaga A untuk membuat peta, tugasnya untuk membuat peta Indonesia. Nah, si badan A atau Bakosur Tanal, nah di sini kita bisa lihat di sini adalah siapa sih pembuatnya? Pembuatnya itu adalah Bakosur Tanal. Nah, di sini adalah pembuatnya Bakosur Tanal, BIG dan lain-lain. Dicetak dan diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional atau Bakosur Tanal atau BIG. Itu bisa itu. Jadi ini pembuatnya atau yang mencetak adalah Bakosur Tanal. Nah, Bakosur Tanal itu membuat petanya sesuai dengan per lembarnya atau sesuai dengan daerahnya. Jadi per daerahnya. Kita zoom.
Ini transparannya nih daerah Jakarta ya. Kita coba kasihnya. Nah, di sini lembarnya, maksudnya ini adalah lembarnya. Lembar 1209 strip 424. Itu maksud dari lembarnya. Jadi mereka, misal contoh, saya Bako Surtanal itu membuat petanya per lembar. Jadi di daerah sini dulu, misal contoh, saya bagian ini dulu. Nah, bagian ini dulu saya membuat petanya. Nah, saya membuat petanya bagian ini dulu. Kalau ini sudah selesai pembuatan petanya, berikut ke daerah sekitarnya. Sini. Lanjut nanti berikutnya ke sini. Dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Jadi per lembar hitungannya. Membuat petanya. Seperti itu. Itu maksud dari lembarannya ya. Itu maksud dari lembarannya. Nah, kita coba. Gimana? Kayak puzzle ya, Pak? Yes, kayak puzzle. Dia Bako Surtanal itu membuat petanya per puzzle atau per kotak ya. Gitu. Jadi tidak langsung blok ke Indonesia. Mungkin ada blok ke Indonesia, namun itu kan untuk peta dengan judul peta rupa bumi Indonesia. Nah, untuk per daerahnya atau per wilayahnya itu menggunakan per kotak ini atau per lembarnya, dikatakan per lembarnya gitu. Nah, kita coba contoh tadi kan. Kita coba ini ya, kita coba lihat. Kan salah satu jenis peta atau petanya itu ada yang namanya rawan bencana dan juga bencana ya. Nah, ini ternyata ada nih di sini peta rupa bumi terdampak bencana. Kita coba ya. Nah, di sini ada provinsi Sulawesi Selatan, Banten, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Bali. Nah, kita coba ke wilayah Banten. Banten nih. Nah, coba kita lihat foto udara Tanjung Lesung tahun 2006. Nah, skalanya tidak diketahui, instansi pembuatnya itu BIG. BIG itu yang tadi saya katakan di awal, Badan Informatika Geospasial. Tahun uploadnya adalah tahun segini itu, dan coba kita lihat. Ini berupa berupa peta atau apanya, saya nggak tahu ya. Kita belum lihat. Gede sekali ya. 1,54 nggak jadi. Nah, mungkin seperti itu. Atau bisa kita search di sini peta rawan bencana. Oke, Jawa Barat. Nah, di sini gambar ya. Kita misal contoh ambil seperti ini. Ini pembuatnya adalah peta indeks rawan bencana atau disaster provinsi area apa nih? Index maps. Nggak ketahuan nih. Cimahi. Kota Cimahi bencana. Nah, di sini ada keterangannya. Oke, kita coba buka site-nya langsung. Kita buka. Bang, ayah, Bang. Open image di new tab. Masih tidak terlihat jelasnya. Nah, di sini hanya ada penampakan warna. Tadi ada keterangannya di PPT kita. Di PPT kita ada sebuah warna. Mana warna? Ya, tadi kan kita udah ada warna ya. Ini dia, warna. Warna menunjukkan peta warna atau menunjukkan perbedaan objek pada peta atau menunjukkan sebuah situasi pada daerah tersebut. Nah, di sini ada warna kuning dan warna merah. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu kuning dan merah kita bisa melihat di namanya legenda seperti itu. Nah, legenda ini di sini merah. Apa nih keterangannya? Saya tidak terlihat karena sangat kecil sekali ya. Terus kuning juga apa daerahnya, bencana apa, rawan apa, dan hijau juga apa. Di sini ada keterangannya dari sebuah peta tersebut. Nah, ini namanya juga peta juga. Gitu. Nah, ini tepinya kan, ini tepi, garis tepi. Nah, tepi ini kan untuk menghubungkan ya, lintang dan bujur. Nah, ini lintangnya untuk menunjukkan sebuah tempat daerahnya lebih akurat. Misal contoh di sini nanti tinggal dihitung atau diketahui koordinatnya berapa dan berapa, seperti itu. Itu untuk itunya. Nah, pertanyaan saya,
bukan pertanyaan ya, sedikit informasi bahwa kita pernah, siapa nih yang masuk? Oh, Didi Rahman. Oke, belum lama ini kita pernah mendengar bahwa akan adanya bencana tsunami 20 meter. Nah, kita tahunya dari mana sih? Tahunya dari mana akan terjadinya bencana? Nah, itu tuh para peneliti geologi. Jadi, kenapa bisa mengatakan 20 meter itu? Karena sudah diteliti oleh para ilmuwan itu sejak tahun-tahun sebelum yang tenar sekarang gitu. Jadi penelitian itu bukan setahun 2 tahun, tapi sudah bahkan sampai 7 tahun sampai 10 tahun sudah memperkirakan atau sudah menelitinya akan terjadinya sebuah bencana. Nah, itu apa saja sih yang berkaitannya? Salah satunya adalah tentu geografi ya. Ahli geografi, geologi, geomorfologi, ahli apalagi ya, ahli bencana dan lain-lainnya yang sifatnya kegeografian gitu ya. Sama halnya dengan instansi lainnya seperti itu. Jadi mereka sudah meneliti, dia sudah mensusuri pantai selatan Jawa dari Banyuwangi sampai juga Banten. Nah, kenapa bisa dikatakan akan terjadinya bencana? Pertama, indikatornya adalah harus bermodalan dengan peta geologi atau peta batuan. Terus berikutnya harus ada peta yang pendukung lain-lainnya sehingga per tahunnya ya. Jadi perubahan tersebut itu akan terlihat dan maka bisa dikatakan bahwa akan terjadi bencana. Serta juga pengetahuan atau sejarah dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi dulu pernah Nailal dan Indi pernah mengikuti seminar yang ada di saya bahwa bencana itu sesungguhnya bencana alam ya, bahwa sesungguhnya bencana alam itu adalah fenomena yang terjadi di dahulu kala gitu, pernah terjadi dahulu kala dan akan berulang terus aja gitu. Itu sebuah bencana ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya benar ya, Nelal sama India. Kurang lebih seperti itu. Jadi bencana alam itu bencana yang sesungguhnya dari zaman dulu itu seperti itu ada dan pernah terjadi dan akan terus terjadi di tahun-tahun berikutnya, namun skala waktunya yang berbeda-beda seperti itu. Dan berapa tahunnya sekalipun juga tidak pasti gitu. Tapi yang jelas akan terjadi di suatu saat nanti dan pernah terjadi seperti itu, hal yang sama seperti itu di tahun-tahun sebelumnya yang dahulu kala seperti itu. Itu sebuah bencana. Makanya Indonesia itu sebenarnya rawan bencana, ring of fire, tapi juga disitulah letak keistimewaan Indonesia yang pernah kita mendengar lagu zaman jadul itu, tongkat dan kayu saja bisa jadi tanaman. Saking suburnya tanah Indonesia. Kenapa bisa subur? Karena memang banyaknya pegunungan-pegunungan. Dan kenapa banyak pegunungan bisa menyebabkan tongkat dan kayu bisa jadi tanaman atau bisa berbuah? Apa saja bisa, terkecuali kurma. Tapi kalau sekarang kurma sudah bisa. Apa saja bisa berbuah. Itu karena memang dari tekstur tanahnya itu sendiri berasal dari vulkanik atau letusan gunung berapi seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan tanah menjadi sangat subur sekali. Gitu. Jadi kalau misalkan saya pun juga pas lagi KKL itu, ternyata setelah bencana alam gunung meletus di daerah sana memang benar itu terjadi banyak ya yang bencana korban dan lain-lainnya, terutama kehancuran bangunan. Tapi setelah itu kan tanah jadi subur. Jadi apapun yang ditanam itu pasti berbuah dan buahnya itu sangat berkualitas. Jadi ada plus minusnya gitu ya. Seperti itu. Jadi Indonesia memang benar sangat rawan, terutama Pulau Jawa, karena Pulau Jawa di sisi selatannya itu adalah pertemuan antar dua lempeng Indo-Australia dengan lempeng Eurasia. Itu sebuah pertemuan tersebut lempeng dan mengakibatkan akan terjadinya sebuah bencana yang sangat dahsyat tentunya suatu saat nanti. Pernah terjadinya ledakan Gunung Krakatau gitu kan. Itu mungkin akan bisa terjadi lagi suatu saat nanti, entah itu kapan, karena memang sebuah bencana itu fenomena yang terjadi dan sering yang terulang-ulang kali gitu. Saya lupa nama istilahnya apa, coba bisa diingatkan kepada saya yang ini.
nama istilah bencananya saya lupa itu nama istilah bencananya seperti itulah pokoknya. Oke, ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang pemetaan atau peta, prinsip-prinsip dasar peta. Nanti setelah ini akan ada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berkaitan dengan ini. Nanti akan saya share di room GCR, ke kalian. Gimana? Ada yang ingin ditanyakan? Oke nih ya, kita balik lagi ke peta. Nah, peta nih misal contoh nih lambang ini. Lambang ini apa sih maksudnya kan gitu. Kita nggak tahu nih lambangnya, berarti adanya di mana keterangannya? Nih lambang ini nih, ini lambang ini nih, apa nih lambang ini? Kita nggak tahu nih lambang ini apa maksudnya, kita tinggal lihat. Ada di keterangannya. Keterangan itu adanya di legenda seperti itu. Nih ada di sini tinggal dicari saja seperti itu. Terus bentukan kayak gini atau misal contohnya lagi mana ya? Nah ini Nah, di sini ada garis panjang titik 3. Apa sih ini maksudnya garis panjang titik 3? Tinggal dilihat. Garis panjang titik 3. Oh, garis panjang titik 3 ternyata adalah batas kecamatan. Nah, batas kecamatan antara A dengan daerah A dengan daerah B. Terus, nih panjang merah, hitam begini, tengah-tengahnya merah itu apa sih maksudnya? Nah, tinggal dilihat di sini. Oh, ternyata di sini adalah keterangannya adalah jalan. Jalannya adalah jalan kelekotan atau tenggorokan kilometeran atau jalan lokal seperti itu. Oh nih jalan merah berarti lokal. Terus nih jalan titik-titik panjang lain. Nah terus ada jalan titik-titik kecil-kecil ada setapak dan seterusnya seperti itu. Di sini ada keterangannya seperti itu. Nah di sini ada untuk ini adalah UTM ya. Ini adalah koordinat UTM. Jadi ada koordinat yang kita pakai saat ini dan juga ada koordinat UTM. Cuman untuk koordinat UTM mungkin tidak kita bahas karena itu pembahasannya lebih lanjut nanti. Kalau ini lebih lanjut lagi. Nah di sini jangan lupa ya diingat-ingat. Kalau yang dari bawah ke atas, garis yang dari bawah ke atas adalah garis bujur. Garis yang dari kiri ke kanan atau kiri ke kanan ini dari kiri ke kanan adalah garis lintang seperti itu. Garis bujur adalah membelah bumi barat dan timur, lintang adalah membelah bumi utara dan selatan. Jadi yang ini adalah lintang, yang ini adalah bujur seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai saat ini? Cari cara koordinat gimana, Pak? Cari cara koordinat. Oke, pertanyaan yang cantik sekali. Yang bagus sekali. Sebentar, saya coba contohkan ya. Mungkin bagi kalian yang ingin masuk tengah hutan, pengen tahu di mana koordinatnya atau di mana. Nah, salah satunya cari koordinat seperti ini. Nah, ini kan ada 14 derajat. Mohon maaf, bukan 14 derajat, 14 menit karena ini titik 1 ya. Kalau derajat kan ada kutip 0 di atas. Nah, ini ada 14 menit, 00 detik. Nah, di sini ada 14 menit, 30 detik. Berarti jarak dari sini, garis ini dengan garis ini adalah 30 menit. 30 detik, mohon maaf. Jarak dari sini, ini kan 14 menit, 00 detik. Ini 14 menit, 30 detik. Berarti jarak dari titik sini ke titik sini, itu 30 detik. Nah, tinggal diukur. Nanti pakai petanya secara langsung. Jarak dari sini sampai sini itu berapa senti? Kurang lebih 7,5 senti. Kurang lebih 7,5 senti dari sini ke sini. Nah, berarti per sentinya itu berapa detik? Berarti per sentinya berapa detik? Detiknya di sini ya. Berarti per sentinya berapa detik? Misal contoh di sini, oh ini berarti detik sekian, ini detik sekian. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu di sini, nih di sini detik sini, berarti sudah tahu nih, tinggal diambil garis lurus, sini oh di sini nih, oh berarti di sini tinggal hitung, dari sini ke sini kan 7,5 senti, dari sini ke sini berapa nih, berapa senti, nanti ketemu untuk lintangnya. Dan untuk bujurnya, misal contoh saya ambil titik di sini 19 ya.
Saya ambil titik 19. Titik 9. Aduh, kok hilang. Mana tadi 19? Mana tadi 19? 19. Nah, 14.00. Nah, nih, saya coba ambil titik di sini. Kita pengen tahu nih titik 19 ini derajatnya berapa. Tinggal dihitung dari sini ke sini berapa senti. Nah, per sentinya berarti berapa detik. Itu ketemu lintangnya. Garis lintangnya. Terus untuk garis bujurnya sama halnya. Di sini garis ini berapa derajat, berapa menit, ini berapa menit, berapa detik. Nah, tinggal dibagi dari sini ke sini berapa berapa senti, per sentinya berapa. Nanti ketemu di sini. Tinggal di X sama Z-nya. Nih Y-nya berapa, X sama Z lagi, X sama Y. Ini Y-nya berapa, ini X-nya berapa. Nah, nanti ketemu di sini seperti itu. Itu untuk mengetahui koordinatnya seperti itu. Itu untuk manualnya ya, untuk manualnya. Tapi untuk secara singkatnya menggunakan GPS tentunya seperti itu. Nih di sini berarti Google. Tapi kalau misalkan nggak tahu kita di tengah hutan kayak saya saat itu atau kalian lagi masuk ke dalam hutan atau naik gunung kan nggak tahu sinyal, nggak dapat sinyal dan lain-lainnya, taunya dari mana ya hanya menggunakan dari situ saja, dari peta dan juga dari bidikan seperti ini, seperti itu. Itu sepilas tentang pemetaan, di mana tadi kita adalah tujuan dari ini adalah menjelaskan atau mengetahui prinsip-prinsip dasar pemetaan atau peta itu sendiri. Alhamdulillah komponen-komponen dasar pemetaan itu sudah dijelaskan secara detail dan juga jelas. Namun memang sekali lagi karena memang terhalang oleh waktu yang tidak bisa tidak tercukupnya waktu, maka sampai di pemetaan saja. Untuk penginderaan jauh atau di SIG-nya kita akan lanjut di pertemuan berikutnya. Nah, untuk lebih mengetahui bahwa kalian sudah paham atau belumnya tentang komponen dasar pemetaan, nanti akan adanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti lembar kerja peserta didik itu akan saya share di GCR kalian seperti itu ya. Jadi tadi kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip dasar ya, atau yang ada di dalam komponen yang ada di dalam sebuah peta. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan kembali? Ada yang ingin ditanyakan kembali? Tidak. Oke, kalau tidak, nih yang ini saya foto dan saya itu. Bapak, Pak. Ya, hadir. Gemang di Yasin nggak ngadain sholat Jumat ya Pak? Apa ngadain Pak? Ngadain kok. Ada makanannya Pak? Kurang tahu saya. Nggak bener Saya lu, nyaris. Pin. Sholat Jumat Ngarepin nyari makanan lu, Pin. Ya, jadi ada teman kalian yang saya kick tadi karena memang tidak kamera. Saya ada teman kalian. Sebentar ya, ini lagi loading. Saya tahu nih pasti. Saya paham. Pak Bambang siapa? Siapa, Pak? Ada. Yang tidak mengikuti peraturan, saya kick karena saya mempertegas. Siapa sih, Pas Pin? lagi saya baru diaktifkan kembali seperti itu ya. Jadi ada teman kalian yang Apa seperti ya? itu. Oke, jadi alhamdulillah nih saya dari tadi saya mengamati kalian dari tadi on kamera, alhamdulillahnya ada yang on off. Mungkin berikutnya tidak lagi akan ada toleransi dari saya. Wah, saya kick aja deh sekalian, gitu kan. Kalau mau izin silakan izin, tetap nyalakan kamera, tidak apa-apa. Gitu. Oke.
Mungkin itu yang ini yang dari saya. Motivasi dari kalian seperti ini. Meskipun menurut kalian itu capek belajar, menurut kalian itu kok gini amat ya. Jadi bukan hanya di sini saja, mungkin seluruh kelas 12 itu pun juga seluruh kelas 12 di Indonesia Raya, tentunya di kota, itu pasti mengalami hal yang sama dengan kalian. Mengalami hal yang sama dengan kalian, ya capek belajar, ya capek di bertugas, ya capek tuntutan. Karena saya pernah merasakan jadi kalian, beban kalian adalah, PTN berat banget nih. Sebenarnya bukan berat, itu berawal dari pola mindset kalian. Kalau misalkan kalian yang nyantai, kalian yang fokus, serius, dan habit kalian bisa gitu kan, tentunya nggak bakalan sulit menurut saya ya, karena memang sudah menjadi habit gitu. Jadi saran dari saya, tetap jalanin saja, nikmati saja. Seperti inilah kelas 12. Kalian bukan lagi waktunya main-main, bukan lagi waktunya yang leha-leha. Karena memang saya yakin seluruh yang di sini adalah tujuannya, topnya adalah ya pengen masuk PTN tentunya, atau pengen menjadi manusia yang berguna atau ingin membahagiakan diri sendiri dan orang lain. Nah, jangan berhenti berharap, jangan pernah berhenti belajar gitu. Terus semangat. Memang seperti ini kelas 12. Tapi nanti akan ada sebuah hasil, akan ada sebuah kebanggaan sendiri setelah kalian, alhamdulillah, setelah sekian lama drama-drama, mungkin pembelajaran di rumah yang diomelin terus, yang nilainya naik turun, tapi alhamdulillah, karena memang sebuah ikhtiar atau usaha itu nggak bakalan mengkhianati hasil, saya yakin. Saya pun juga merasakan seperti apa yang pernah kalian rasakan saat ini. Atau bahkan pas lagi zaman-zaman saya skripsi itu, saya hampir 1 bulan tuh waktu saya full totalitas itu untuk skripsi doang. Bayangin saja gitu. Saya tidurnya kurang selama 1 bulan, bergadang-bergadang. Saya misal contoh dari sini ke Depok, dari Bekasi ke Depok, nyamperin teman saya untuk meminta bantuan terhadap skripsi saya. Saya ke Jakarta Barat, saya ke Banten, saya kemana, saya samperin. Karena memang apa? Saya yang butuh gitu. Saya yang butuh, berarti saya yang berikhtiar. Nah, kalian yang butuh nih. Kalian yang butuh ingin masuk PTN. Kita sifatnya hanya memfasilitasi gitu loh. Kita hanya sifatnya memfasilitasi dan menjembatani. Tapi balik lagi, kita sudah memfasilitasi dan juga menjembatani. Kalian yang tidak ada usahanya atau tidak diterapkan, itu sama saja menurut saya ya. Itu sama saja. Misal contoh, saya melihat background Ale tuh kepengen banget masuk UI hubungan internasional. Usahanya apa? Dia sudah les private bahasa Inggris, terus juga tes mata pelajaran, bukan tes ya, ngikut bimbingan di Nurul Fikri. Itu kan sebuah ikhtiar. Nggak ada salahnya ikhtiar itu, nggak ada salahnya. Semuanya kita coba. Tinggal bagaimana terakhirnya adalah rezekinya. Rezekinya, apakah kita memang rezeki di sana, bisa berkuliah di Universitas UI, di hubungan internasional atau enggak. Itu kan tinggal bagaimana doa yang kita panjatkan. Sekuat apa doa yang kita panjatkan dan sehebat apa yang kita usahakan. Yang jelas, usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Kalian capek, tentu. Saya juga pernah merasakan kalian seperti kayak kalian, capek belajar, terus-terusan belajar. Tapi ingat, ikhtiar itu nggak bakalan mengkhianati hasil seperti itu. Jadi kalian terus ya seperti inilah gitu. Tapi tidak lupa pikirkan istirahat kalian, pikirkan refreshing kalian. Waktunya Sabtu Minggu itu kan waktu yang penuh dengan refreshingnya. Jam 12 kalian bisa refresh, apalagi sekarang ya. Sekarang mungkin ya Sabtu kan jam 12 kalian bisa refresh kan, paginya ada LBPI sama Kirta kan gitu. Nah, untuk yang jam 12 kan bisa refresh. Nah, apalagi kalian sekarang itu jam 1 itu sifatnya hanya konsultasi dan juga bimbingan terhadap guru tersebut. Nah, maksud dari bimbingan ini itu ya kalian yang mengajukan gitu loh ya. Kalian yang mengajukan, saya pengen pendalaman mandiri deh.
kan karena di sini ada jadwal bimbingannya. Saya pengen pendalaman mandiri deh sebelum adanya jadwalnya. Nah, itu bisa dilakukan seperti itu. Terus dan lain-lainnya ya. Jadi saya percaya dengan kalian bisa memanage waktu kalian seperti itu. Saya yakin kalian juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya yakin itu. Dan terakhir ya kita tinggal panjatkan apa yang kita harapkan, terus usaha ibadah apa yang kita selalu ikhtiarkan gitu. Ya, tetap semangat, jangan lupa bahagia dan tersenyum tentunya. Saya senang nih lihat Ale nih. Masya Allah ganteng sekali nih pokoknya Ale. Luar biasa Ale. Udah, sekarang nih brewoknya dirapihin kalau Ale nih sekarang nih. Ale brewoknya kalau pas lagi saat itu kan masuk kan, aduh nggak dirapihin, nggak dicukur atau nggak ditipis nih, terlihat ganteng sekali nih, Masya Allah. Saya doain apa cita-cita Ale dan semua yang Ale inginkan dan harapkan itu semoga terkabul. Amin ya Allah, amin. Bukan hanya Ale saja, seluruh siswa saya yang di sini, seluruhnya Indi, Haikal, Nelal, Ale, Zahra, Tisa, Ica, Misra, Listia, Syahla, Hadid, Salsa, terus juga Saida, Asmi, Najla, Eljar, Nadia, Hilma, dan Zikrilah dan juga Maulana. Semoga apa yang kalian harapkan, apa yang kalian cita-citakan itu terkabul. Amin ya Allah, amin. Amin. Ya, tinggal bagaimana usaha kalian saja ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kalian pokoknya kalian jangan lupa tersenyum hari ini. Tebarkan senyuman kalian ke siapapun itu. Karena akan feel-nya beda ya. Kalau kalian sudah tersenyum dan melihat orang tersenyum tuh feel-nya udah beda, rasanya sudah beda sekali seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya, sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya pribadi dan syaitan, yang benar datangnya dari Allah. Kita buka mic-nya semuanya. Tolong dibuka mic semuanya. Kita akhiri dengan melafazkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Kita ucapkan hamdalah, katatibi hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, sekian dari saya. Nanti saya akan share untuk LKPD-nya di GCR, nanti ketentuan penjadwalan pengumpulannya akan tertera di sana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tersenyum hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ale nggak jawab, Ale. Bacot butak.